Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalmi. Saya dari mahasiswa STEN dengan NIM 2200302114 dan di angkatan 2020 di kelas 2B1. Saya ingin mempresentasikan dan memperjelas buku kerja saya dari buku 1 sampai ke 3. Sini ada buku 1 dengan rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide dalam wirausaha. Nama area fungsi bisnis saya copy paste dan dibuat tanggal 29 Maret 2022. Nama pelaksana Muhammad Hamdi dengan NIM 2200302114 di kelas 2B1. Pertama ada langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Di kriteria yang pertama ada tipe-tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasilnya, tipe ide bisnis dapat mencakupi memberi kenyamanan. Yang kedua ada konsepsi peluang dan aspek esensial prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Rekaman hasilnya, konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni ada keunggulan dan keadaan. Aspek esensialnya atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi yaitu tahan lama. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Yang pertama ada tren untuk diamati, mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Yang kedua ada kemajuan teknologi, teknologi baru atau tuntutan teknologi baru, pengguna baru, teknologi lama. Dan ada perubahan politik dan regulasi, perubahan baru dalam arena politik, perundangan baru. Yang kedua ada masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Ada masalah-masalah. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Yang kedua sumber daya manusia, komunikasi dan publisitas. Tiga ada kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Kesiapan masyarakat investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Yang ketiga ada kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa ada dua kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas. Yang ketiga ada mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Di antaranya ada yang pertama pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan seperti produktivitas dan pengalaman mengatasi masalah. Yang kedua faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan adalah kewaspadaan terhadap suatu masalah. Yang ketiga ada jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan antara lain hubungan yang kuat. 4. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan dan evaluasi. 4. Membangun ide-ide bisnis. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming ada yang menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk catatan dan menuliskan ide bisnis.
Brainstorming formal yang dapat dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Ada aturan sesi brainstorming dapat mencakupi tidak ada kritis yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis, atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisisme atau keraguan. Ini ada freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau sosial untuk suatu masalah. Sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskannya dengan rapi. Leapfrogging dianjurkan, ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat gagasan lain. Kedua, ada focus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah focus group 5-10 orang terkait isu bisa membantu menghasilkan ide-ide. Dan kedua, ada tindak lanjut brainstorming. Yang ketiga, ada library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research ini seperti sosial media, viral, dan networking. Kriteria yang keempat ada ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang dapat diidentifikasi, copy paste rasa seperti area fungsi atau bidang beverage, menjaga kualitas produk, tempat usaha yang strategis, menjalankan pekerjaan sesuai SOP. Demikianlah buku kerja saya yang pertama. Demikian buku saya yang kedua. Ada konsep bisnis, produk atau jasa konsultasi, copy paste, penyusun konsep bisnis, Muhammad Zulhamdi. Yang pertama ada langkah-langkah. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria yang pertama, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasilnya, nama produk jasanya, copy paste. Yang 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, dan ada kata kuncinya. Deskripsi produk atau jasa, produk kami mempunyai konsep modern, bisa menggunakan di aplikasi online shop. 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Ada bentuk paket penjualan, itu kami menjual satuan, kami menjual minuman secara satuan dan toppingnya secara terpisah. Yang kedua, mengidentifikasi target. 2.1, target pengguna atau klien. Target pasar, pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Ada pemasaran kita yang pakai, ada pemasaran tersegmentasi, pemasaran yang dibedakan. Kami mempunyai segmen pasar dari kalangan menengah hingga ke atas. 2.2, target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasarannya ada nasional, itu mempunyai ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. 3.3, diidentifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa, kami mempunyai kualitas yang selalu menjaga kualitas minuman kami dan menggunakan bahan-bahan yang fresh. 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasarnya, penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang poin 4, mengembangkan fitur spesial. 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali.
Yang 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama kami menjanjikan memberikan kenyamanan serta pelayanan yang baik. 4.3, manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa, kita mempunyai manfaat kesehatan makanan kami menggunakan bahan-bahan yang baik. Dan manfaat kenyamanan, di tempat kami customer dapat bersantai untuk beristirahat sejenak. 4.4, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa, kami mempunyai area bisnis utama Kopi Paste terletak di tengah kota sehingga customer yang datang dapat istirahat sejenak dan bersantai. Poin kelima, mengembangkan tim manajemen. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, kami mempunyai sertifikat. Kami memiliki sertifikat yang diakui negara dan memiliki sertifikat halal dari MUI. 5.2, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kami mengkualifikasi tim level kerangka kualifikasi 1-9. Tim kami Kopi Paste memiliki kualifikasi dalam memilih pegawai mulai dari fresh graduate, SMK sampai atau SMA untuk menjadi waiter, serta gelar sarjana 1 sampai sarjana 3 untuk menjadi manajer. Demikianlah buku kedua saya. Demikianlah buku kerja saya yang ketiga. Ada analisa kelayakan usaha produk atau jasa Kopi Paste. Ada analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1, di tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensinya tinggi yang bernilai 1. Yang kedua ada menyelesaikan masalahnya, potensi rendah -1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, +1. Ketepatan waktu masuk ke pasar, nilainya 0. Dan luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, poinnya 1. Dan sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, poinnya 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, dengan poin -1. Yang kedua ada 1.2, permintaan produk jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, nilainya 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, nilainya +1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, poinnya 0. Yang ketiga ada kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industrinya. Jumlah kompetitor, potensinya 0 karena sedikit. Tahap siklus hidup industri, potensinya tinggi, poinnya 1. Fase tumbuhnya cepat. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini, pertumbuhannya tinggi, poinnya 1. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, potensinya sedang dan memiliki poin 0. Margin operasi industri, potensinya sedang, poinnya 0. Ya, 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Poinnya 1, karena teridentifikasi kemampuan menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, poinnya 0. Mungkin tidak bisa menciptakan lebih daya beli
dan ada daya beli pelanggan, potensinya tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensinya tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar, potensinya tinggi. Yang keempat ada analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensinya tinggi dan memiliki nilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, memiliki potensi tinggi. Poinnya 1 yaitu terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, poinnya 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut tujuan dan aspirasi pribadi pendiri lainnya. Memiliki potensi 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, poinnya 1 karena sangat mungkin. 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dapat kompetensi spesifik, potensinya 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, poinnya -1, rendah. Yang kelima ada kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuitas atau equity capital, potensinya tinggi. Modal utang atau debt capital, potensinya 0. Modal khusus specialty capital, potensinya 0. Kinerja bisnis jenis. Karakteristik ekonomi industri, memiliki poin 1. Profitabilitas dan risiko saat ini, poinnya 0. Nilai perusahaan, poinnya 0. Yang 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, memiliki poin 0. Proyeksi pendapatan 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, poinnya 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan, poinnya 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang terhadap Anda lihat, poinnya 0. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, -1 atau kurang dari 0 tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 layak, lebih dari 2 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Bagian 7 kekuatan ide bisnis, sangat berpotensi layak tingkat yang diinginkan pasar. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar, sangat layak. Copy paste menjadi target industri yang sangat layak untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar dan konsumen. Bagian 3 kebanyakan organisasi, poinnya 1,5 layak. Kelayakan organisasi di dalam bisnis minuman ini layak untuk menjadi kecukupan sumber daya. Bagian 4 isu finansial, poinnya 1 tidak layak. Kelayakan finansial di copy paste ini tidak layak dikarenakan profitabilitas dan risiko nilai perusahaan minuman itu sendiri. Penilaian keseluruhan dari buku ketiga 1,8. Untuk ringkasannya, copy paste termasuk ke dalam kategori bisnis yang layak dengan potensi keseluruhan. Sekian dari saya, Muhammad Hamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.